Mau tahu banget? Mau tahu banget? Iya. Kalau gitu silakan Ustaz Ahmad kan. Makasih Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala maula Bilal. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Al-Mustafa Badril Kamal wa ala alihi wa ashabihi hum akabiru rijal wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sutra dan emas diharamkan bagi laki-laki untuk menggunakannya? Diterangkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 332 di dalam Faslun fi Ahkamil Libas. Di situ diterangkan bahwasanya wa yahrumu ara rijal lubsul harir wa takhattum bidzahab. Diharamkan hukumnya bagi laki-laki memakai atau menggunakan yang namanya sutra. Apakah digunakan dipakai sebagai pakaian ataukah alal iftirash untuk dipakai sebagai alas tempat duduk atau rebahan. Maka hukumnya tidak dibolehkan. Buat laki-laki ya Bu ya. Wa kadza takhattum bidzahab, begitu juga memakai cincin yang terbuat daripada emas. Maka tidak dibolehkan, hukumnya haram bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan hukumnya boleh. Ini berdasar daripada hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Satu ketika Rasulullah memegang di tangan kanannya selembar sutra, di sebelah tangan kirinya Rasul memegang yang namanya cincin dari emas. Lalu kemudian Rasul katakan di hadapan para sahabat pada saat itu, hadzani haramun ay isti'maluhuma lidzukuri min ummati wa hillun li inathihim. Kata Rasulullah, kedua ini haram hukumnya dipakai untuk laki-laki daripada golongan umatku, umat baginda Rasul Nabi Muhammad, dan halal bagi perempuannya. Kenapa sih sebabnya? Kok yang namanya emas laki-laki nggak boleh pakai? Disebabkan karena mencontohkan kesombongan. Dan itu tidak pantas bagi laki-laki. Karena sifat yang apabila ada pada diri laki-laki menjadi baik, ada sifat yang kalau dalam diri perempuan jauh lebih baik. Tetapi ada hal yang ketika ada pada diri laki-laki tidak baik, tetapi pada diri perempuan menjadi sesuatu yang baik. Di antaranya apa? Perempuan itu harus takabur. Takaburnya agar orang lain itu tidak apa? Mudah untuk mengajaknya berbicara, apalagi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau seandainya laki-laki dia menggunakan emas, sebagian ulama mengatakan apa? Karena mencerminkan sifat kesombongan. Nggak boleh. Lalu kemudian li'unusatihima waliluyunatihima. Kenapa laki-laki tidak boleh pakai sutra ataupun emas? Disebabkan juga karena kelembutan dari keduanya. Emas dan sutra adalah bahan atau sesuatu yang lembut sifatnya. Dan itu ada pada diri perempuan. Walaisa bisya'matir rijal, dan tidak pantas ada pada diri laki-laki. Karena kalau laki-laki pakai sutra, pakai emas, kagak gagah Bu. Kagak gagah, yang ada keriting. Ya Bu ya. Makanya di dalam Islam kagak dibolehin. Kalau seandainya ada orang menikah lalu kemudian istrinya pakai cincin emas, maka suaminya pakai cincin perak aja. Ustadz, kan cuma sekedar sebentaran doang buat foto-foto aja, tetap kagak boleh. Takhattum bidzahab tidak dibolehkan, diharamkan sebagaimana dilarang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tetapi boleh laki-laki dia memakai sutra apabila lidorurah, kalau dalam keadaan darurat. Di dalam fikih diterangkan bahwasanya 3 golongan atau 3 hal yang boleh bagi laki-laki menggunakan sutra. Yang pertama lisobi, buat anak-anak laki-laki kecil yang usianya belum balik. Kenapa? Karena belum mukalaf kata sebagian ulama. Belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah wajib. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan tetap tidak boleh. Karena dia juga walaupun belum balik tetap laki-laki.
Sesuai dengan apa yang disetujui oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu kemudian yang kedua boleh pakai sutra laki-laki lil marid ketika dia sakit. Sebagaimana di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i membolehkan laki-laki yang sakit yang memang harus pakai pakaian dari sutra. Kahikatin seperti orang yang kena penyakit kulit. Sebagaimana Rasulullah membolehkan sahabat Abdurrahman bin Auf memakai pakaian yang terbuat daripada sutra ketika terkena penyakit kulit. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i boleh kalau seandainya cuaca begitu panas ataupun begitu dingin. Dan yang terakhir yang ketiga di saat peperangan. Ya. Nah kata Imam Ahmad bin Hambal kalau peperangannya memang butuh kepada sutra. Karena sutra ini kan pakaian kesombongan. Ya, maka gagah. Ya. Maka boleh. Tapi kalau sekiranya tidak ada hajat di dalam peperangan itu menggunakan pakaian sutra ataupun emas. Maka laki-laki pun menggunakannya hukumnya haram. Masya Allah, berarti kalau emas sama sutra itu kalau bisa dihindari dulu ya? Hindarin, jangan. Tapi kalau jualan boleh. Lagi bukanya. Nanti aku buka deh kalau ini. Aduh, ini emas juga nih. Mas ini. Oh ini mas. Masya Allah, jazakallah Ustaz, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustaz Ahmad Khan, Masya Allah. Aduh.